Bismillah. Jadi kalau kita bahas tentang kurban, itu kan kurban itu berasal dari kata koroba. Jadi koroba itu artinya dekat, pendekatan. Jadi kalau kita pernah dengar istilahnya sahabat karib, lu punya nggak sih sahabat karib gitu? Sahabat karib lu siapa gitu? Kalau nggak, lu punya kariban nggak sih? Nah itu kan artinya kalau kita sering dengar di bahasa Indonesia, ternyata itu artinya Arab gitu. Lalu artinya apa? Kurban itu dekat. Maka hakikat kurban itu kan selain daripada kita kurban, manusia benar kurban atau korban atau kurbanan terserah. Intinya sama pada hakikatnya. Adalah tujuan kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada kurban itu adalah ketika kita bisa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian itu kan cara lain kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ada banyak tuh. Allah katakan dalam surah Al-Iqra itu di ayat 19-nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan Allah mengatakan wasjud waqtarib begitu. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, coba deh kamu sujud. Karena pada dasarnya jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika di sujud-sujud terakhir. Makanya penting bagi kita itu ketika kita sholat, apalagi kalau bisa sholat tahajud, itu di sujud terakhirnya itu dilama-lamain. Karena jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika di sujud terakhir. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, Allah katakan di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kalau kamu itu pengen dekat dengan Allah, coba kamu fasolli, kamu sholat di situ. Kemudian apa wanhar? Anhar di situ apa? Menyembeli. Nah, maksudnya anhar di sini adalah berkurban. Begitu. Udah siap nih, Masya Allah. Jadi kan kalau kita cerita ini tentang ada kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam, putranya, bahkan sampai dengan putranya Habil dan Qabil. Bahkan yang paling kita sering dengar adalah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ini juga berkaitan tentang ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anaknya yang bernama Ibrahim, anaknya Rasulullah SAW yang namanya Ibrahim. Jadi kalau kita berbicara tentang kurban kan ini wallahi demi Allah tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Insya Allah lah ya teman-teman ya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang wali Allah, bukan wali Allah, Khalilullah, memang kayak kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mendambakan yang namanya buah hati, yang mendambakan yang namanya keturunan. Karena hakikat daripada pernikahan itu adalah pengen meneruskan keturunan. Apalagi dia adalah seorang rasul, apalagi dia adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, maka menginginkan sekali yang namanya keturunan. Dan apa yang kemudian di situ? Inilah bentuk daripada kesabaran yang Allah ujikan kepada orang-orang yang soleh. Allah menguji kesabaran kepada orang-orang soleh itu bertubi-tubi. Karena ini memang pelajaran bagi kita. Apa kesabaran yang pertama? Untuk mendapatkan buah hati, itu kalau bahasa Jawanya itu angel meneh. Kalau bahasa Sundanya itu hese bisa gitu ya. Pokoknya kalau bahasa kita itu udah susah banget gitu kalau untuk mendapatkan buah hati. Sampai kemudian doa, 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 terus doanya panjang, doanya lama. Maka kemudian ketika nggak lama setelah itu menikahlah, setelah dengan pernikahan pertama itu kan bunda bunda Sarah ketika ingin lahir putra pertamanya itu Nabi Ishak alaihissalam, Allah kabarkan di situ kabar gembira dalam Al-Quran. Allah katakan wabasyarnahu bigulamin alim. Wahai Ibrahim, kami akan memberikan kepadamu keturunan, kami akan memberikan kepadamu seorang bayi yang alim. Jadi Nabi Ishak itu alim, Nabi Ishak itu pinter banget. Maka kemudian gitu pengen lagi anak gitu ya, pengen lagi, nggak dapat. Maka kemudian Siti Sarah itu memang luar biasa banget, akhirnya mengatakan kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, coba deh kamu nikah lagi gitu agar mendapatkan keturunan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi budaknya yang bernama Siti Hajar. Nah ini kisahnya luar biasa. Kita mulai masuk ke kisah banget. Maka ketika setelah menikah dengan Siti Hajar, lama setelah itu akhirnya Allah kabarkan dalam Al-Quran juga dengan kalimat yang hampir serupa dengan ketika lahirnya Nabi Ishak alaihissalam. Apa? Wabasyarnahu bigulamin halim.
Wahai Ibrahim, kami kabarkan kepada kamu akan lahir seorang anak yang halim. Kalau Nabi Ishak itu angke ain alim, kalau Nabi Ismail itu pakai halim gitu. Jadi kayak apa bedanya? Kalau Nabi Ishak itu memang anaknya cerdas banget, cerdas banget. Tapi kalau Halim itu cerdas enggak? Cerdas, cuman enggak secerdas Alim. Cuman Halim. Halim itu apa? Halim itu saya kasih tahu kayak orang Jawa, kayak orang Sunda. Lo bagaimana? Lembut gitu ya karakternya. Kalau ngomong sopan santun, kalau apa-apa nunduk lo gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu legowo. Kalau bahasa Sundanya itu ya kayak orangnya itu gimana ya? Pokoknya gitu ya. Orangnya itu kayak ya ampun itu lemah lembut banget, itu Halim.